Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami mempunyai ilmu kecuali apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Hari ini saya akan membawakan tema memahami iman kepada takdir. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang ke-6 adalah iman kepada takdir. Seringkali iman kepada takdir dilupakan, dilalaikan. Karena memang adanya juga nomor 6 dan banyak orang yang tidak mau memahami tentang takdir. Padahal iman kepada takdir merupakan satu kesatuan. Apabila kita tidak mengimani takdir, maka kita tidak sempurna keimanan kita dan kita dianggap keluar dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita pahami dulu bahwa terkait dengan takdir ada 2 istilah yang sering kita dengar. Yang pertama adalah al-qada, yang kedua ada al-qadar. Al-qada secara bahasa itu maknanya antara lain memutuskan atau menyelesaikan, menyempurnakan, bisa juga mewajibkan. Jadi sini siapa yang memutuskan? Allah yang memutuskan. Allah yang menyelesaikan. Allah yang menyempurnakan dan Allah yang mewajibkan. Ayat yang pertama kita lihat Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Jadi qada di sini yang pertama adalah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Lalu Allah berfirman dalam ayat lainnya, wallahu yaqdi bil haqq. Surat Ghafir ayat 20. Dan Allah memutuskan dengan benar. Jadi yang tadi artinya adalah mewajibkan, yang ini adalah memutuskan dengan benar. Yaqdi di sini yaitu memutuskan dengan benar. Lalu ayat ketiga, surat Al-Baqarah ayat 200. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikra. Maka apabila kalian menyelesaikan, artinya menyelesaikan manasik haji kalian, hendaklah kalian mengingat Allah
seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau yang lebih banyak. Jadi di sini artinya menyelesaikan arti qada yang ketiga. Adapun arti secara syariat yang dimaksud dengan qada adalah apa yang Allah putuskan pada makhluknya. Jadi apa yang Allah putuskan pada makhluknya, baik itu berupa pengadaan, artinya Allah memberikan sesuatu, lalu pencabutan atau peniadaan, perubahan sesuai dengan qadar atau ketentuan Allah sebelumnya. Jadi qada itu putusannya. Beriringan dengan qada ada al-qadar. Secara bahasa artinya menentukan. Adapun secara syariat, al-qadar adalah apa yang sejak dahulu kita sering dengar, sejak zaman azali sudah Allah tentukan apa yang akan terjadi. Jadi bahkan ada hadis yang 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menentukan qadar. Jadi sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar lebih dulu daripada qada. Allah tetapkan dulu sejak zaman azali, nanti putusannya nanti pada saat qadar itu terjadi. Sekarang dalil bagaimana seseorang itu wajib beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan takdir Allah, baik yang buruk maupun yang baik, adalah termasuk di antara 6 rukun iman yang tadi saya sebutkan di awal, yang harus diimani dan telah tetap kewajibannya di dalam Al-Quran. Jadi sudah ditulis dalam As-Sunnah, juga ijma para ulama. Al-Quran banyak ditulis tentang qada dan qadar. Allah berfirman salah satunya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatunya dengan ketentuan. Ada lagi Al-Quran menyebut dengan ketentuan atau ketetapan, belum diputuskan, dengan ukuran. Lalu di ayat lain, Quran surat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu, maka dia pun menentukan dengan sebenar-benarnya penentuan. Takdira, benar-benar Allah menentukan. Lalu dalil berikutnya, wa kana amrullahi qadaran makdura. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Dan perkara atau ketetapan Allah adalah ketentuan yang sudah ditakdirkan atau sudah pasti berlaku. Jadi kalau Allah sudah menetapkan, pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran makdura. Lalu di ayat lain, kita baca surat Al-Mursalat ayat 77. Faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kami tentukan, maka kamilah yang sebaik-baiknya menentukan. Jadi sampai sini aja sudah kelihatan, kita udah mulai digiring untuk ikhlas kepada qada dan qada. Ikhlas kalau terjadi. Jadi kami yang tentukan, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Udah paling baik, gak ada lagi. Gak ada lagi. Al-Mursalat ya, surat 77 ayatnya 23. Lalu berdasarkan hadis, ini ada hadis yang terkenal disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ya. Antu omina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ya
wal yaumil akhir wa tu'mina bi qadari khairuh ya wa syarruh. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik juga yang buruk. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu beliau Rasulullah SAW juga bersabda, kullu syai'in biqadar hatta ajzu wal kaish. Segala sesuatu itu dengan takdir. Sampai ketidakmampuan seseorang dan kecerdasan itu juga diatur dengan takdir. Allah memberikan seseorang lebih cerdas daripada orang lain. Itu juga dengan qadar. Jadi nggak sama semua orang. Allah menentukan. Kenapa diberikan beda? Itu kehendak Allah. Nanti kita lihat lagi rentetannya. Ada apa lagi untuk memahami qada dan qadar. Adapun dari ijma ulama, maka kaum muslimin telah bersepakat semuanya wajib beriman dengan takdir Allah. Seluruh ulama nggak ada yang tidak sepakat. Dan bahwasanya orang yang mengingkari takdir Allah maka dia telah keluar dari agama Islam. Wajib beriman. Berkata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar tentang munculnya orang-orang yang mengingkari takdir. Ini Abdullah ibnu Umar wataknya seperti ayahnya, keras. Jadi ada kaum pada saat itu yang meyakini bahwasanya kejadian itu terjadi dengan sendirinya. Gak ada takdir Allah. Abdullah berkata, fa iza lakita ulaika fakhbirhum. Apabila kamu bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah fakhbirhum kepada mereka. Anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Bahwa aku berlepas diri kepada mereka. Gak mau dia ikut. Jadi kalau ada orang yang menyatakan kehidupan itu berjalan dengan sendirinya dan tidak ada takdir Allah, dia tidak mau. Bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Jadi nggak ada hubungan. Wallazi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi zat yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihim misla Uhudiz zahaba, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas, zahab itu emas, Uhud arti gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu ma qabilallahu min, kemudian menginfakkannya, maka Allah tidak akan menerimanya. Infaknya sebesar gunung Uhud emas tidak diterima Allah seandainya dia menginfakkan. Hatta yu'mina bil qadar, sampai hatta yu'mina bil qadar, dia beriman dengan takdir. Jadi kalau dia udah beriman dengan takdir, baru infaknya diterima. Selama dia tidak percaya dengan takdir, maka dia ibadahnya tidak diterima. Infak sebesar gunung emas pun, gunung Uhud pun sebanyak emas itu tidak diterima oleh Allah. Seluruh ibadahnya tidak ada. Bahkan dia keluar dari agama Islam. Jadi ini sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang demikian karena Allah tidak menerima amalan-amalan orang kafir. Orang yang tidak percaya dengan takdir berarti dia termasuk kafir. Juga termasuk kekufurannya. Amalan apapun apabila seseorang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita dengar bagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau lahir tahun 631. Berarti di sini dia bukan termasuk salafus saleh, bukan.
bukan 3 generasi Nabi, tapi sesudah itu. Karena 631. Kalau seseorang hidup 100 tahun aja, 631 dibagi 100 berarti 6 dekade atau 6 kaum, 6 urutan Nabi dan sahabat. Lalu ada sesudahnya, ya. Lalu sesudahnya lagi 3 kali. Sesudah itu bukan yang disebut dengan Nabi, kaum terbaik, tapi mereka adalah para saleh, para orang-orang yang mengikuti jejak Nabi. Bukan orang yang sembarangan. Kalau tidak ada hadis, tidak ada dalil, maka dia tidak akan pegang. Waqad tazahharatil adillah al-qat'iyyatu minal kitab was sunnati wa ijma' as-sahabat wa ahlil halli wal akdi minas salafi wal khalaf. Ada salaf, ada khalaf, ya. Ala isbati faqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Telah banyak dalil-dalil yang jelas tetapnya, yang saling menguatkan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' para sahabat. Wa ijma'is sahabah, ya. Yaitu orang-orang yang punya wewenang dari tokoh-tokoh kaum muslim. Lalu dari kalangan salaf dan juga khalaf. Jadi kalau khalaf setelah salaf, setelah 3 generasi, mulai generasi keempat disebut khalaf, yang menunjukkan atas penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ditulis di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Sekarang bagaimana tentang ketinggian kedudukan beriman kepada takdir? Di antara yang menunjukkan ketinggian kedudukannya, yang pertama, beriman kepada takdir termasuk di antara rukun iman yang harus kita imani, yang merupakan pokok akidah. Tidak sah iman seseorang apabila tanpa beriman kepada takdir. Yang kedua, beriman yang benar dengan takdir Allah yang mencakup beriman dengan ilmu Allah. Jadi ada 4 nih. Ilmu Allah disebut dengan al-ilmu. Lalu penulisan, kataba. Allah menulis takdir 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ilmu penulisan. Yang kedua, kehendaknya. Ada yang sebut iradah, ada yang sebut masyiatullah, ya, masyiatullah. Masyiah. Lalu yang keempat adalah penciptaannya. Allah menciptakan. Jadi pada saat kita beriman kepada takdir, itu ada yang disebut dengan tingkatan, leveling, maratib. Tingkatan pertama ilmu. Bahwa Allah menetapkan takdir itu karena Allah berilmu, lebih tahu daripada kita. Lalu Allah tulis takdirnya. Lalu Allah punya kehendak. Lalu Allah ciptakan. Ada 4 maratib. Karena Al-Qada memutuskan dan Al-Qadar menentukan adalah termasuk pekerjaan Allah dan sifat-sifat Allah. Allah yang melakukan semuanya. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia bukan seorang yang mentauhidkan Allah baik dalam rububiyahnya, dan ini membawa pengaruh pada uluhiyah. Jadi kalau kita tidak bertauhid atas rububiyah Allah, kita tidak yakin bahwa Allah menciptakan kita, maka kita juga akan berpengaruh kepada uluhiyah. Akibatnya apa? Kita tidak menyembah Allah. Kalau kita yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, maka sangat pantas, wajib kita menyembah Allah secara uluhiyah. Jadi ada kaitannya. Adapun orang yang beriman kepada Al-Qada dan Al-Qadar, maka akan terjaga tauhidnya baik secara rububiyah maupun uluhiyah. Berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Qadaru nizamut tauhid. Takdir adalah aturan tauhid. Takdir adalah aturan tauhid.
Jadi kalau kita tidak beriman kepada takdir, maka kita tidak bertauhid. Faman wahhadallah azza wa jalla wa amana bil qadar fahyal urwatul wusqa allati lam fisama laha wa man wahhadallaha ta'ala wa kazzaba bil qadari naqdat tauhid. Takdir itu adalah aturan tauhid. Barang siapa mengesahkan Allah dan beriman dengan takdir, maka inilah tali yang kuat yang tidak akan terlepas. Lan fisoma laha, enggak akan terlepas, kuat ikatannya. Dan barang siapa mentauhidkan Allah dan tidak mendustakan takdir, maka dia telah melepaskan tauhidnya. Jadi kalau kita tidak, walaupun kita bilang kita yakin pada Allah tapi kita mendustakan takdir, sama aja kita melepaskan tauhid. Gak akan sempurna. Jadi satu kesatuan, kita bertauhid, kita juga percaya kepada takdir. Yang dimaksud dengan takdir adalah aturan tauhid, yaitu beriman dengan takdir menjadikan teratur dan lurusnya tauhid seseorang. Ya. Yang ketiga, beriman dengan takdir Allah adalah beriman dengan kudratullah, kemampuan Allah. Kita yakin bahwa Allah itu maha mampu. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, berarti dia tidak beriman dengan kudratullah. Ini yang ketiga. Berkata Zaid ibnu Aslam, ini seorang tabi'in, wafat tahun 136 Hijriah. Ayahnya bernama Aslam. Aslam itu seorang budak. Budaknya Sayyidina Umar. Takdir adalah kemampuan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mendustakan takdir, maka dia telah mengingkari kemampuan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak percaya kepada takdir, mendustakan takdir, maka kita tidak yakin akan kemampuan Allah. Jamaah sekalian, yang keempat, beriman dengan takdir berkaitan dengan hikmah Allah, ilmunya, kehendaknya, dan penciptaannya. Maka barang siapa yang mengingkari takdir, berarti dia telah mengingkari ilmu Allah. Tidak yakin bahwa Allah itu maha mengetahui. Tidak yakin bahwa Allah berkehendak. Dan tidak yakin bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, beriman yang benar dengan takdir akan membuahkan kebaikan. Buah kebaikan yang banyak. Juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keenam, beriman dengan takdir adalah akidah para nabi. Jadi takdir itu diimani bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya juga mengimani tentang takdir. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, qala innama ya'tikum bihillahu insya. Quran surat Hud 33. Nuh berkata, sesungguhnya Allah lah yang akan mendatangkan tanda kekuasaannya apabila dia menghendaki. Apabila Allah menghendaki, maka Allah yang akan mendatangkan tanda-tanda kekuasaannya. Lalu tentang Nabi Ismail, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail berkata, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Pada saat beliau diminta untuk disembelih apabila Allah menghendaki. Kemudian Allah berfirman tentang Nabi Musa, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Quran surat Al-A'raf ayat 155. Musa berkata, wahai Rabbku, seandainya engkau menghendaki, ya, niscaya engkau telah menghancurkan mereka dan diriku sebelum ini. Yakin sekali terhadap kekuasaan Allah. Kalau engkau menghendaki, siapa aja bisa dihancurkan. 3 ayat di atas menunjukkan keimanan para nabi tentang takdir. Jamaah yang dimuliakan Allah, poin yang ketujuh,
Di antara yang menunjukkan ketinggian kedudukan beriman dengan takdir di dalam agama Islam bahwa takdir itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita sehat, takdir Allah. Kita sakit, takdir Allah. Kita kaya, kita miskin, kita kuat, kita lemah, kita bahagia, kita merasakan nikmat, kita dapat azab. Yakin itu semua takdir Allah. Kita dapat hidayah ataupun kesesatan. Ini yang sering berinteraksi ini kita dengan ini. Kehidupan kita sehari-hari berkaitan langsung dengan takdir Allah. Kita tidak percaya bahwa ini semua takdir Allah, maka kita tidak sempurna keimanan kita. Sekarang bagaimana cara beriman kepada takdir? Yang tadi saya sudah jelaskan ada maratibul qadar, ada leveling atau tingkatan qadar. Ada 4 tadi ya. Saya akan jabarkan lebih jauh. Yang pertama ilmu Allah, yang meliputi segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada. Allah tahu. Yang mungkin terjadi dan yang tidak mungkin terjadi, Allah Maha tahu. Jadi tidak ada istilah Allah tidak tahu. Kalau manusia boleh tahu, tapi pernah diawali dengan ketidaktahuan. Dan kita bisa lupa dan Allah tidak bisa lupa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di langit maupun di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tashkutu min warakatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard, di bumi yang gelap ya, wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Quran surat Al-An'am ayat 59. Dan di sisinya kunci-kunci ilmu yang gaib, tidak mengetahuinya kecuali Dia, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh aja Allah tahu. Dan tidak ada satu biji di kegelapan-kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering, semuanya tertulis dalam sebuah kitab yang nyata yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Jadi luar biasa isinya, diuraikan secara detail bagaimana Allah mengetahui. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Yang belum terjadi, sudah terjadi, akan terjadi, mengetahui yang tidak terjadi, dan seandainya itu terjadi, kejadiannya bagaimana. Secara detail Allah tahu. Allah berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Dan seandainya mereka, yaitu orang-orang kafir, dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang mereka sudah dilarang darinya. Dan sesungguhnya mereka adalah berdusta. Jadi orang kafir ini kalau nanti pada saat di hari kiamat dicemplungkan ke dalam neraka, dia bilang, kembalikan aku ke dunia, nanti aku akan berbuat baik. Padahal Allah tahu, tidak akan dia berbuat baik. Jadi maknanya di sini, seandainya orang-orang kafir yang diazab di dalam neraka, yang meminta supaya dikembalikan ke dunia, agar nantinya bisa beriman dan beramal, lalu dia minta dikabulkan permintaannya. Dia minta pada Allah, ya Allah kembalikan. Tapi Allah mengetahui, niscaya nanti mereka akan kafir kembali. Jadi dusta omongannya.
Ini makna dari surat Al-An'am ayat 28. Allah tahu dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakannya. Mengetahui rezeki, ajal, amalan mereka, bergerak dan diamnya, kesengsaraan dan kebahagiaan yang mereka peroleh. Allah Maha tahu. Bahkan Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kelak akan masuk surga dan kelak siapa yang akan masuk neraka sebelum Allah menciptakannya. Allah tahu. Inilah ilmu. Kalau saya ingin memberikan sebuah contoh yang mungkin lebih mudah dicerna, saya menonton sebuah film. Setelah saya nonton, pulang, teman saya atau anak saya minta diantar nonton film itu lagi. Anak saya bilang, jangan cerita ya. Nanti kalau cerita, udah gak enak lagi aku nonton. Pada saat anak dan bapak dan saya nonton, lalu film itu berjalan, dia ketakutan lihat filmnya. Sangat seru menontonnya. Waduh, orangnya akan ditangkap. Saya bilang keceplosan. Enggak, dia enggak akan ketangkap. Lalu anak saya bilang, jangan ngomong dong. Kalau ngomong jadi nggak enak lagi saya nonton. Jadi di sini itu perumpamaan. Sebelum kejadian bumi, ya kita hidup di bumi, Allah menciptakan dan Allah tahu si A nantinya mau bagaimana, si B mau bagaimana. Itulah ilmu. Jadi sudah seperti sudah film seperti udah diputar 2 kali. Seperti itu contohnya. Jadi nggak usah kita merasakan, wah kalau takdir sudah dicatat 50.000 tahun sebelumnya, bahkan Allah sudah tahu siapa yang masuk neraka, masuk surga. Loh gimana dong? Saya nanti masuk surga apa masuk neraka? Nggak tahu. Allah yang tahu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kita akan lihat ada marotib lainnya. Ini marotib baru marotib ilmu, ya. Level yang disebut dengan ilmu Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrikin, beliau mengatakan, Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan. Jadi ada orang musyrik punya anak, orang musyriknya jelas dia tidak mau percaya kepada syariah Islam. Lalu anak kecil tanya, apakah anak kecil itu akan ikut bapaknya? Kita nggak tahu. Allah yang tahu apakah anak itu akan diberi hidayah walaupun dididik oleh bapak yang musyrik. Itulah ilmu Allah. Allah tahu anak ini bakal dapat hidayah atau tidak. Dan beliau bersabda, tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang bagaimana kita beriman kepada penulisan takdir? Tadi itu adalah ilmu, ya, al-ilmu, yang sekarang adalah penulisan. Selain beriman dengan penulisan takdir yang azali, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, maka sudah ditulis takdir dari semua makhluk yang ada di bumi. Ini disebut dengan takdir azali. Maka para ulama menyebutkan bahwa termasuk beriman kepada penulisan takdir adalah beriman kepada beberapa jenis penulisan takdir yang lain yang merupakan bagian dari penulisan takdir azali. Ada yang azali, berikutnya kita lihat ada disebut takdir umri, yaitu penulisan takdir dari seseorang di awal umurnya ketika di dalam rahim ibunya. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalannya, kesengsaraannya dia, dan kebahagiaannya. Dalilnya adalah hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Ada di perut ibu nih. Arba'ina yauman, 40 hari.
Summa yakunu fi dzalika 'alaqah misla dzalik. Summa yakunu fi dzalik mudghah misla dzalik. Summa yursalu al-malaku fayanfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimah, ya. Bi katbi rizqih, bagaimana rezekinya, wa ajali, ajalnya, wa amali, amal-amalnya, wa syakiyun itu susah, au sa'id atau senang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya salah seorang di antara kita, dari kalian, dikumpulkan penciptaannya itu dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian di dalamnya sebagai segumpal darah, mudghah, selama 40 hari. Kemudian di dalamnya sebagai segumpal daging selama 40 hari. Jadi 40, totalnya 120 hari di dalam perut. Nah, dalam masa itu Allah mengutus seorang malaikat, kemudian meniup ruh ke dalam jiwanya, ya. Ditiupkan ruh dan diperintahkan dengan 4 kalimat, yaitu ditulis rezekinya. Jadi pada saat berusia 120 tahun kandungan janin, ditiupkan ruh, lalu ditetapkan, dituliskan rezekinya. Ini maaf, ini penulisan, ya. Rezekinya bagaimana, ajalnya dia nanti bagaimana, amalannya, dan apakah dia sengsara atau yang bahagia nanti di dunia. Jadi pada saat Allah berilmu, ilmu Allah juga menuliskan. Ilmunya dituangkan dalam penulisan. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada takdir hauli. Kalau tadi umri masih dalam perut, sekarang hauli tahunan, ya. Jadi sini takdir yang sifatnya tahunan, hauli, yaitu takdir khusus kejadian selama 1 tahun ditentukan di dalam malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kita lihat Ad-Dukhan ayat 3-4. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah. Sesungguhnya kami memberikan peringatan di dalamnya, dipisahkan seluruh perkara yang kokoh. Lalu kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan, di malam Lailatul Qadar dijelaskan dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat pencatat perihal urusan-urusan selama kita 1 tahun. Hauli. Dan ajal-ajal yang akan terjadi di tahun itu. Dan rezeki-rezeki yang diturunkan pada tahun itu. Serta semua peristiwa yang akan terjadi padanya dan lain-lainnya. Jadi selama 1 tahun itu diulang. Setiap Lailatul Qadar dituliskan lagi rezekinya. Dari yang ajali dituliskan lagi per tahunnya. Lalu yang ketiga, ada takdir yaumi, yaitu pelaksanaan apa yang sudah ditulis pada waktu yang sudah ditentukan. Dalilnya firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia Allah dalam sebuah urusan. Urusan apa? Menulis takdir-takdir Allah. Di antara urusan Allah adalah Allah mengampuni dosa, menciptakan makhluknya, melenyapkan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, dan menghinakan, memberi dan menahan, memberi rezeki juga menahan rezeki. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 29. Yang keempat, yang ketiga terkait dengan masyiatullah. Kalau tadi adalah ilmu Allah, lalu penulisan, dan yang ketiga adalah kehendak Allah. Di sini maksudnya Allah berkehendak atas itu semua. Kalau Allah sudah berkehendak, kita nggak usah kecewa dengan apa yang terjadi.
sudah dituliskan oleh Allah dan Allah berkehendak. Lalu yang keempat, sebelum keempat kita lihat dulu dalilnya. Allah berfirman dalam surat Yasin 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila dia menginginkan sesuatu adalah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Itu adalah surat Yasin 82. Lalu di surat Yunus, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Quran surat Yunus ayat 99, dan seandainya Rabbmu menghendaki niscaya akan beriman seluruh yang ada di bumi. Jadi ini surat Yunus. Lalu yang berikutnya Allah berfirman, qulillahumma malikul mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah ya Allah, yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan juga menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Lihat surat Ali Imran ayat 26. Lalu di surat At-Takwir ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menginginkan kecuali dengan kehendak Allah, Rabb semesta alam. Lalu dalam hadis Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Enggak boleh. Sayangilah aku jika engkau menghendaki. Berilah aku rezeki apabila engkau menghendaki. Maka hendaklah dia menguatkan permintaannya. Azamnya dengan kuat. Maka hendaklah dia menguatkan permintaannya, karena Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Dan kita tidak usah perlu mengatakan jika engkau menghendaki. Jadi mungkin waktunya ya, tinggal 2 menit lagi, saya percepat. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apa yang engkau kehendaki ya Allah, terjadi. Meskipun aku tidak menghendakinya, dan apa yang aku kehendaki, kalau engkau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Ini Imam Syafi'i menyatakan. Jadi apa yang Allah kehendaki sudah, walaupun aku tidak menghendaki. Lalu tingkatan takdir yang keempat, yang terakhir, penciptaan. Allah menciptakan takdirnya. Ya, takdir yang Allah sudah tetapkan tadi atas ilmu Allah yang sudah ditulis, sudah Allah kehendaki, maka Allah ciptakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sifat-sifatnya juga amalannya. Detailnya, Allah menciptakan pelaku dan amalan yang dilakukan. Menciptakan orang yang beriman dan juga keimanannya. Jadi kalau Allah menciptakan orang beriman, juga keimanannya. Menciptakan orang kafir dan kekafirannya. Menciptakan orang yang taat, juga ketaatannya. Menciptakan pelaku maksiat, Allah juga menciptakan kemaksiatan. Ya, semua adalah takdir Allah. Tapi nanti kita diberi ikhtiar untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Menciptakan setiap yang bergerak dan gerakannya, dan setiap yang diam dan diamnya. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Azza wa Jalla. Dialah Al-Khaliq dan selainnya adalah makhluk. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Quran surat As-Saffat ayat 96. Lalu di surat Az-Zumar 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Terakhir, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan setiap pelaku dan apa yang dia lakukan. Inilah 4 dari takdir. Maratibul marat qadar. Jadi ada 4 yang harus kita pahami, dan
berikutnya sebetulnya ada lagi yang disebut bagaimana kita melakukan sebab. Jadi emang sampai di sini kita stop dulu karena waktunya juga habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan paham apa yang saya sampaikan. Apabila tidak paham, itu mungkin kebodohan saya dalam menjelaskan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.